Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan rahmatnya, dengan nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kita diberi kesehatan, nikmat kita diberi rasa aman, dan nikmat kita diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nikmat-nikmat ini maka seorang hamba bisa akan banyak memperoleh kebaikan-kebaikan jika dia mampu memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul kiamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang kematian, maka ini adalah satu kepastian. Tapi terkadang sebagian manusia ada yang mengingkari kejadian-kejadian setelah kematian. Mereka menganggap bahwasanya kehidupan ya hanyalah kehidupan yang ada di dunia saat ini. Setelah selesai urusannya di dunia, mereka mati, maka selesai pula segala urusan yang dia kerjakan. Dia tidak mengimani bahwasanya nanti setelah kematian ada kejadian-kejadian yang salah satunya adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika masa hidup kita di dunia. Sementara meyakini tentang keimanan pada hari kebangkitan dan hal-hal yang berkaitan dengan hari kebangkitan adalah salah satu rukun iman yang wajib kita iman. Maka barang siapa yang mengkufurinya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Karena termasuk rukun iman. Ya. Mengimani hari kiamat, di dalamnya berarti hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian hari kiamat. Termasuk pula apa-apa yang terjadi setelah kematian seorang hamba. Mau dia diletakkan di mana, posisinya di mana, keadaannya bagaimana, apa yang nanti dia jumpai, apakah nikmat ataukah azab, sampai kemudian ditegakkannya hari kiamat, sampai ditegakkannya hisab, perhitungan dan seterusnya, kemudian di ujungnya adalah masuk neraka ataukah surga. Maka itu adalah salah satu rentetan dari kejadian besar mengimani hari kiamat. Sementara mengimani hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Maka seseorang yang mengkufuri kejadian-kejadian setelah kematian, maka dia bisa dikatakan kufur terhadap agama Islam. Nah, ini termasuk ijma' kaum muslimin, ijma' ulama bahwasanya barang siapa yang mengkufuri apa-apa yang terjadi setelah kematian, maka dia telah keluar dari agama Islam. Karena termasuk mengkufuri satu di antara rukun iman. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kiranya kita mengetahui bahwasanya seseorang setelah kehidupan ini dia ada masa kematian. Setelah sebelumnya dia dalam masa kehidupan, sebelumnya dalam masuk dalam ruh, ya, ketika masih janin, ya, itu pun juga kita tidak mengetahuinya. Yang kita rasakan adalah ketika kita ada di alam dunia ini.
Sebelum kita masuk di alam dunia, kita masuk di alam kandungan. Itu pun juga kita tidak mengetahuinya. Maka mengimani itu adalah bagian termasuk dari rukun iman. Nah, setelah kematian, setelah kehidupan, kemudian manusia akan mengalami kematian. Kemudian mereka akan masuk pada alam namanya alam barzah. Atau kalau bahasa kita gampangannya alam kubur. Karena apa? Karena secara umum ya, orang dimasukkan ke liang kubur. Tetapi bukan berarti kemudian orang yang tidak dimasukkan ke liang kubur kemudian tidak masuk ke alam barzah. Ya, alam barzah adalah nama yang menjadi tempat perantara antara alam dunia menuju alam akhirat. Nanti kita akan jumpai pula kejadian-kejadian besar di hari setelah kematian, sebelum kemudian ditegakkannya hari kiamat, sebelum kemudian dihisapnya manusia, kemudian masuk surga ataukah neraka. Maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun, yang satu hari di hari kiamat atau di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Sehari di sana sama dengan 50.000 tahun. Itu kejadian di padang mahsyar. Nanti di sana di padang mahsyar akan berjumpa dengan kejadian atau menjumpai telaga Haud, telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada persidangan. Jadi sidang kita nanti di padang mahsyar. Setelah itu kemudian masuk pada fase yang namanya hisab. Makanya salah satu kejadian hari kiamat adalah dengan nama Yaumul Hisab. Hari diperhitungkannya amal-amal seorang hamba, dan ini sifatnya abadi sampai kemudian masuk surga ataukah masuk neraka. Dan itu semua harus diimani ya Mas. Maka tidak boleh seorang hamba kemudian menyatakan dirinya atau menganggap dirinya kehidupan ini ya ini, sekarang ini saya. Apa yang saya lakukan ya untuk ini. Dia tidak memikirkan setelah kematian apa yang dia lakukan akan berimbas pada azab ataukah nikmat, dia tidak memikirkan. Maka seorang mukmin dia harus memikirkan apa yang menjadi kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Karena nanti efeknya ada pada kehidupan kita sekarang. Nah, sekarang kita berbicara tentang kehidupan dulu, karena insya Allah ini akan berlanjut. Ya. Usia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, kata beliau dalam hadis riwayat Ibnu Majah di hadis nomor 4236, hadis ini sahih. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati ma baina sitaini ila sab'ina, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur dari umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Ringnya 60-70 tahun. Dan sedikit yang melampaui dari umur 60-70 tahun tersebut. Secara umum umat Islam itu diberi ring waktu 60-70 tahun dalam kehidupannya. Yang 80 tidak banyak. Apalagi yang lebih dari itu. Atau terkadang kurang dari 60 juga sudah meninggal dunia. Nah, ini secara umum umat Islam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60-70 tahun. Sementara umat-umat yang sebelum Rasulullah SAW umurnya ratusan tahun. Nah, ini salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan usia 60-70 tahun itu kita dimampatkan amal kita. Kalau kita mampu memampatkan amal kita, mengefektifkan usia kita yang hanya 60-70 tahun. Katakan 70 tahun lah. 70 tahun itu usia kita sejak dari lahir sampai kita meninggal dunia. Belum dikurangi masa balik. Karena orang yang dibebani syariat itu sudah masuk masa balik. Masa balik katakan berapa tahun? 15 tahun atau 12 tahun lah katakan. Umur anak sekarang itu nggak sampai 15 tahun sudah balik gitu. Ya, sudah masuk masa-masa balik itu 12 tahun kadang. Belum kita kurangi dengan masa tidur kita. Sehari berapa tidur kita? Ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Kita kurangi lagi dengan jam main game. Sudah berapa waktu yang terkurang? Kita kurangi lagi mungkin nongkrong sama teman-teman. Habis pulang kerja barangkali nongkrong dulu. Sekian jam sudah. Belum lagi jam untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kita kurangi berapa efektif waktu untuk murni ibadah? Berapa jam? Paling 10-15 tahun kalau dimampatkan. Murni pure hanya untuk ibadah dok. Paling dari sekitar 70 tahun itu usia kita untuk ibadah murni saja. Kalau dimampatkan dikumpulkan mungkin sekitar 10-15 tahun. Sisanya untuk yang lain.
Lah, 10-15 tahun efektif ibadah kita itu menentukan nasib kita yang panjang di yaumul qiyamah. Itu kalau orang memanfaatkan hidupnya murni untuk ibadah dari 10-15 tahun tadi itu. Nah, kalau dia kemudian pas ibadah dia main-main pula, pas ibadah pengennya cepat-cepat selesai, ya nggak ada waktu untuk baca Quran, nggak ada waktu untuk zikir dan berbagai macam hal amal-amal saleh ibadah yang sifatnya ibadah. Sudah berapa kurang lagi umurnya ya? Dan itu menentukan masa dia nanti di yaumul qiyamah. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat bahwasanya kita ini umurnya tidak panjang. Ya, kita diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan yang mulai melemah, pandangan yang mungkin gak tajam lagi, harus pakai kacamata. Ya, kulit yang mungkin sudah mulai kendor. Ya, kekuatan fisik kita sudah mulai menurun. Dan satu lagi yang paling sering muncul apa? Munculnya warna rambut yang berubah jadi dua di kepala kita. Itu tanda kalau kita ini tidak muda lagi. Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, "Loh, kamu tak kasih waktu sekian-sekian. Kenapa kamu enggak pakai gunakan untuk ibadah? Kenapa engkau gunakan untuk main-main? Kenapa engkau gunakan untuk maksiat di jalan Allah?" Dikasih tanda sama Allah. Uban yang di kepala kita yang berwarna dua itu sekarang, itu tanda dari Allah, bukan untuk hiasan semata. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir di ayat yang ke-37, "Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih man tazakkara wa ja'akumun nazir." Surah Fatir surah ke-35 ayat yang ke-37. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu ya untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang pada mereka satu pemberi peringatan. Apa itu? Uban. Para ahli tafsir ketika menafsirkan surah Fatir ayat 37 ini, yang dimaksud dengan peringatan dalam ayat ini adalah uban. Allah telah memberikan kita uban untuk peringatan. Kamu tidak muda lagi. Untuk apa hidupmu kau sia-siakan? Makanya ada larangan dari Nabi SAW untuk menyemir rambut yang beruban dengan warna yang senada dengan warna rambut kita. Larangan untuk menyemir warna hitam. Karena apa? Orang yang sudah berusia, kemudian dia diberi uban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kalau dia sudah nggak muda lagi, ya, dia akan tertipu. Ya, dengan penampilan fisiknya loh, saya kayak yang lain-lain. Saya masih kelihatan muda, walaupun sudah kulitnya sudah keriput, mata nggak tajam lagi, ya duduk sedikit sudah keringgingan, pengennya senden terus ya kaki silon nggak bisa, harusnya selonjoran. Itu tanda kita ini nggak muda lagi gitu loh. Ditipu sama rambut kita, jadi kelihatan muda. Tertipu orang seperti ini. Apa faedahnya? Supaya orang itu mau berpikir, supaya kita ini menabung amal-amal kebaikan kita. Karena perjalanan kita untuk menuju kampung akhirat yang abadi itu panjang. Jangankan yang seperti itu, kita mau pergi ke Jakarta, kita mau pergi kemana lah, itu butuh persiapan panjang. Ya biayanya, ya butuh untuk bekalnya, pakaian dan segala macam. Ini kita akan menempuh jalan yang panjang di kampung akhirat dan panjang waktunya, abadan. Nah kalau bekal kita hanya untuk sekedar perjalanan panjang itu hanya sholat 5 waktu tok gitu misalnya, hanya sekedar gugur kewajiban, dia nggak menambah amal-amal yang lain, bukankah dia merugi? Jalan kita panjang ya mas kira. Nah kok bekalnya cuma sedikit ini? Mau ke Jakarta bekal 50.000, nyampe enggak di sana? Rapid test saja sekarang sudah mahal, karena harus pakai kereta. Itu ke Jakarta itu loh. Ini ke kampung akhirat kita yang kita akan kembali ke sana, panjang waktunya. Nah kok bekalnya cuma kayak gitu-gitu dok? Ya rugilah orang seperti itu. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dengan diberi uban. Tapi jangan kemudian, wah nggak apa-apa lah saya nggak ubanan, masih muda kok saya. Ingat kematian itu datangnya tiba-tiba. Kematian itu datang nggak kenal kita ini statusnya seperti apa. Masih muda, sudah berumur, sudah menikah ataukah belum, kemaut nggak mau tahu. Datang kematian, datanglah kematian itu. Nggak peduli kita dengan siapa saat itu, tidak peduli kita sedang ngapain, dan tidak peduli maut itu dengan kita sedang di mana saat itu. Tidak peduli dengan siapa, kita sedang apa dan di mana, maut tidak pernah tahu.
datang ambil nyawa kita. Lah kok pas datang itu kita sedang maksiat loh ya Allah. Pas datang maut kita sedang nonton berselancar di dunia maya, isinya yang porno-porno tuh. Maut datang, ya Allah itu gitu aneh. Maut datang pas kita maksiat, maut datang pas kita nggak sholat, maut datang pas ketika kita sedang durhaka pada orang tua kita, maut datang pas kita menzolimi istri kita dan anak-anak kita misalnya, pas cabut nyawanya. Apa yang kita rasakan nanti di yaumul qiyamah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada kita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan menjumpaimu. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, yang orang nggak melihat benteng itu, tidak terdeteksi oleh sensor misalnya, oleh radar, mau datang menjumpai kita. Jangan merasa aman dari maut. Maut itu datang kapan saja. Maka hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kapan maut itu datang, supaya manusia, supaya hamba itu bersiap-siap diri, supaya hamba itu bisa membawa bekal dalam setiap langkah kehidupannya. Dia berpikir, saya mau maksiat, jangan-jangan pas saya maksiat pas mati, pas saya berbuat dosa, pas maut datang. Maka ini benar-benar peringatan. Ini faedah yang sangat besar. Andai kemudian manusia diberi tanda, diberi informasi, engkau mati tanggal sekian jam sekian, ya enak. Di tempat ini engkau akan mati. Ya persiapan. Nah ini nggak diberitahu. Kapan saja maut bisa datang menjumpai kita. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang menyia-nyiakan hidupnya dalam kehidupan dunia ini, ya, yang merasa hidup ini panjang, ya, kita akan melalui hari-hari kita bekerja, ya, bangun tidur, beraktivitas, kemudian bekerja, kemudian pulang lagi. Itu terasanya kok panjang. Sampai nunggu malam kok ya lama, pengen nunggu jam pulang ceklok kok ya suwe gitu ya. Mau nunggu gajian kok ya suwe saulan mana gitu. Perasaan panjang gitu ya. Padahal nanti di hari kiamat orang merasa hidup di dunia itu cuma dari pagi sampai sore tok. Atau cuma setengah hari. Kehidupan yang 60-70 tahun yang dia lalui mungkin ada maksiatnya, banyak maksiatnya, sering maksiatnya, sedikit ibadahnya. Itu nanti di hari kiamat orang seperti ini merasa, aku di dunia masa nyuan kok. Hanya sebentar. Dia nggak merasakan letihnya kita dari pagi sampai sore, malam bekerja, besok lagi, sebulan, 2 bulan, 3, nggak terasa. Walaupun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 70 tahun, misalnya. Dalam surah An-Nazi'at yang banyak kita hafal insyaallah atau banyak kita dengar murotalnya, di ayat yang ke-46, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, ya, karena orang-orang seperti ini yang disebutkan di ayat ini tidak mengimani, tidak mempersiapkan diri bekal untuk hari kiamat, maka mereka seakan-akan tinggal di dunia itu sampai sore atau cuma pagi tok. Bayangkan ya, kita hidup dari kecil sampai umur sekian, sampai Allah mungkin takdirkan kita nanti di usia 60-70 tahun. Kemudian kita nggak mempersiapkan bekal apa-apa. Datang hari kiamat, mereka mengatakan, saya di dunia lama itu sebentar Pak saya. Sampai sore tok. Nggak sampai nginep. Jangankan sehari semalam, sore sampai siang tok mereka merasakan kehidupan di dunia. Yang kita melaluinya panjang. Kita bekerja, ya beraktivitas, beramal, ini segala macam. Itu kan kita rasakan letih ya. Tapi di akhirat itu cuma terkonversi, itu cuma setengah hari. Bayangkan. Lah kalau ternyata yang setengah hari itu kita isi dengan hal-hal yang tidak manfaat, yang kita isi hanya untuk bekal maksiat kita, apa jadinya kita nanti menempuh jalan yang panjang di akhirat? Rugi jangan ya. Rugi besar. Maka ketika kita membicarakan tentang kejadian-kejadian setelah kematian,
itu memotivasi seorang hamba bukan untuk semakin melemahkan semangat seorang hamba, tidak. Justru memberi semangat seorang hamba untuk dia termotivasi beramal gitu. Kurang saya apa? Kurang saya apa? Apa yang saya harus perbaiki? Apakah saya sudah amanah? Apakah saya sudah adil? Apakah saya sudah jujur? Itu diperbaiki terus. Dan ibadah itu terus dalam kehidupan kita. Jangan kemudian merasa, sudah selesai ini saja, enggak. Terus di-upgrade terus ilmu kita. Diperbaiki amal kebaikan-kebaikan kita. Dan ilmu syariat, ya, ilmu agama yang kita pelajari ini belum seberapa dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Masih banyak yang harus kita pelajari. Ini hanya bagian kecil saja. Dan mudah-mudahan ini memberi semangat kita untuk terus bisa memperbaiki diri kita dalam beramal saleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita melalui masa kehidupan kita yang kita sekarang ada di atasnya, maka akan datang nanti masanya masa-masa kematian. Dan kematian itu ada yang namanya husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Kematian yang baik, kematian yang buruk. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ada amal-amal yang bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak amal-amal di sana. Salah satunya dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam Musnad beliau menyebutkan tentang hadis yang panjang yang diriwayatkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bermimpi pada malam hari. Ya, beliau berbicara pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bertanya, "Ya Muhammad, apa yang diperbincangkan oleh malaikat di atas langit sana?" "Saya tidak tahu ya Allah." Allah yang Maha mengetahui. Kemudian Allah menerangkan hal-hal yang diperbincangkan oleh malaikat. Dan mereka memperbincangkan amal-amal yang bisa menghapus amal dan mengangkat derajat. Yang bisa menghapus amal, menghapus dosa, mengangkat derajat. Satu, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, yang satu adalah memperbagus wudu di saat kita tidak suka. Ada kan kalau waktu wudu kita tidak suka, kenapa? Dingin. Orang kalau masuk musim dingin itu biasanya wudunya asal-asalan, pokoknya sekedar basah gitu saja. Dia tidak memperbagus. Ya, memperbagus wudu di saat kita tidak suka itu termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah dan menjadi penyebab diangkatnya derajat kita dan dihapus dosa-dosa kita. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak langkah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Memperbanyak langkah kaki untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Yang ketiga, menunggu salat satu ke salat berikutnya. Misal maghrib sampai isya, itu kan menunggu waktu salat berikutnya. Kalau maghrib isya sampai subuh enggak mungkin kan? Atau dari subuh ke zuhur kan nggak mungkin juga kalau ke masjid kan, ya apa nggak gawe. Tapi kemungkinan yang bisa adalah antara maghrib, isya atau mungkin zuhur asar, mungkin sesekali bisa kita laksanakan. Maka kata Nabi SAW itu disebut dengan ribat. Ribat itu orang yang berjaga-jaga terus di garis perbatasan antara musuh dengan kaum muslimin. Itu namanya ribat. Dan orang yang ribat itu termasuk pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menunggu antara sholat satu ke sholat berikutnya, dia datang sholat untuk datang ke masjid berjalan kaki, dia memperbagus wudu, itu disebut ribat pula. Disebut orang yang berkesinambungan dalam beramal. Karena orang yang berjaga-jaga di garis perbatasan musuh itu kan orangnya harus melek terus. Maka seolah-olah dia terus-terusan terjaga. Maka orang yang melakukan amal-amal yang tiga tadi, terutama antara sholat satu ke sholat berikutnya menunggu, maka disebut pula atau disamakan dengan ribat yang menjaga di perbatasan tadi. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan tiga hal tadi, Allah akan jamin kehidupannya baik, kematiannya husnul khatimah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah, dan dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga amal yang Rasulullah SAW sebutkan untuk bisa kita dalam keadaan atau amal yang bisa menyebabkan kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Semua orang menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah.
nyawa kita dicabut dalam keadaan ringan, maka ada doa Nabi SAW, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan, mudahkan ketika nanti sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sangat dahsyat, keras, menyakitkan. Nabi SAW saja yang beliau adalah pembuka pintu surga pertama kali, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak memiliki keutamaan-keutamaan dibanding dengan para nabi-nabi yang lain. Beliau pun juga merasakan sakaratul maut. Ada orang bertanya, "Loh, kenapa nabi yang Allah cintai pun kok juga merasakan sakaratul maut?" Kan bisa saja Allah membuat nabi tidak merasakan sakit sakaratul maut. Jawabannya agar nampak bahwasanya sakaratul maut itu ada, supaya orang tidak meremehkan. Karena sakaratul maut itu kan sifatnya tidak terlihat oleh mata kita, sifatnya gaib. Tapi ada. Maka kalau tidak dinampakkan, tidak dirasakan oleh Nabi kita SAW, maka orang tidak akan percaya. Dan itu hikmahnya pula. Yang kedua adalah sakitnya beliau SAW menambah derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa beliau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalaupun beliau memiliki salah. Tetapi setiap kali beliau merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, sakit dan seterusnya, itu semakin menambah derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita yang nabi bukan, ulama bukan, sahabat nabi juga bukan. Bagaimana rasanya nanti sakaratul maut? Yang secara gambaran kasarnya saja sakaratul maut itu adalah sebagaimana besi dari duri. Duri dari besi, ya. Terus ada kapasnya ini ditarik. Ada yang nyantol nggak? Kapasnya nyantol. Nah, kayak gitu itu nanti sakitnya sakaratul maut. Dari ujung kaki sampai kemudian mengikuti pandangan mata terus keluar. Makanya kalau ada orang meninggal kan matanya kan naik ke atas, karena mengikuti gerakan dari ruhnya. Dan itu sakit. Nabi merasakan demikian, apalagi kita. Maka ini peringatan untuk kita, karena ada yang namanya malaikat itu mencabut nyawa dengan keras, ada yang malaikat mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Coba kalau kita baca surah An-Nazi'at, ada yang hafal surah An-Nazi'at? Oh, alhamdulillah, sudah mau menghafal ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Untuk siapa? Orang kafir. Orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak berbuat kemaksiatan, dosa dan seterusnya, Allah cabut dengan keras. Sifat malaikat yang mencabut nyawa. Wan nasitati nasqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Untuk orang-orang mukmin, orang-orang saleh dari kalangan nabi, para anbiya dan ulama-ulama. Jadi malaikat itu diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang keras nyabut nyawanya. Bayangkan ya, Mas. Maka mudah-mudahan ya pembukaan kita membahas tentang apa yang terjadi setelah kematian ini, membuka kesadaran kita, ya, membuka wawasan kita agar kita lebih introspeksi diri dalam hidup dan kehidupan. Setiap langkah tolong diperhitungkan dengan bijak. Saya begini ngapain? Saya mau begini harus apa? Efeknya apa? Karena kehidupan kita yang tadi dikatakan Nabi 60-70 tahun itu nanti imbasnya di kehidupan abadi kita setelah kematian. Salah kita menanam saham di 60-70 tahun ini, kita akan menyesal nanti di kehidupan abadi setelah kematian. Kebaikan yang kita tanam, yang kita semai benihnya di 60-70 tahun ini, insya Allah akan banyak kebaikan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan abadi. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di pembukaan tema besar kita, ada apa setelah kematian. Mudah-mudahan bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Untuk selanjutnya kita buka dengan cerita jawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.